Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas tryout 3 TIU ya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu Monaco titik-titik dengan Indonesia titik-titik. Nah, karena itu adalah ada angkanya, berarti ini berhubungan dengan rasio bendera. Nah, rasio benderanya Monaco itu panjang dan lebarnya yaitu 5:4, sedangkan Indonesia panjang dan lebar, jadi Monaco itu panjang banding lebar itu 5:4. Kalau Indonesia panjang banding lebarnya itu adalah 3:2. Nah, berarti jawabannya yang C, atau bisa dibalik, lebar banding panjang itu 4:5, dengan lebar dan panjangnya itu 2:3. Nah, itu ya. Jadi kalau panjang banding lebar itu sama dengan panjang banding lebar, kalau lebar banding panjang sama dengan lebar banding panjang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu adalah jawabannya yang E. Kenapa yang E? Karena itu dirotasinya ke kanan. Jadi ini dirotasi ke kanan, jadinya ini. Dan setelah titik ini adalah kotak. Kotak segitiga sama bintang hitam. Jadi yang ini. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Bagaimana jika dilihat dari atas? Nah, kita gambar dulu karena itu kan miring kan, berarti ini gini. Sret, 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 sret. Gini. Tuh. Nah, karena di atas ini ada 2. Nah, ini 2. 2 gini. Lalu di sini ada 1 lagi. Nah, bentuknya seperti itu ya jika dilihat dari atas. Nah, yang seperti itu yang mana? Nah, ini sekarang kita putar. Kita putar, ketemunya yang B. Gitu ya. Itu jika diputar 180 derajat itu ketemunya nanti yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4 itu min 2, min 1, min 5, min 12, min 16, 3, dan 117. Kita tulis dulu. Min 2, min 1, min 5, min 12, min 16, 3, 117. Dari min 2 ke min 1 itu adalah naik 1. Dari min 1 ke min 5 itu turun 4. Dari min 5, ini 4 ya. Dari min 5 ke min 7, min 12 itu adalah turun 7. Ini turun 4. Lalu yang ini ke sini, min 16 ke 3 itu naik 19. Lalu 3 ke 117 itu adalah naik 114. Nah, dari 1 ke min 4 itu turun 5. Lalu dari ini minus 3. Terus naik 3. Naik lagi 23. Lalu naik lagi 95. Itu ya. Dari 19 ke 114 itu naik 95. Nah, dari sini ke sini itu 2. Naik 2. Naik 6. Lalu naik 20. Lalu naik 72. Nah, setelah ini ke sini itu bagaimana? Yaitu 2 tambah 4 dikali 1 itu 6. 6 ke 20 itu adalah 6 tambah 4 kali 2. 20 ke 72 itu adalah 20 tambah 4 dikali 3. Ya, jadi naik 1, 2, 3. Berarti ini nanti adalah 72 tambah 4 dikalikan 4, itu dapatnya adalah 304. Nah, 304 di sini. Oke. Lalu naik ke atas 304 tambah 95 itu adalah 399. 399 tambah 114 itu adalah 513.
Nah, 513 tambah 117 itu adalah 630. Berarti jawabannya yang D. D. Jadi 513 ditambah 117 itu kan 630. Oke, panjang ya. Kita lanjut. Oke, kita ke soal nomor 5, yaitu min 1, 0, min 3, min 5, 5, 56, dan 203. Jadi min 1 ke 0 itu naik 1, 0 ke 3 itu minus 3, lalu minus 2 naik 10, lalu naik lagi 51, lalu naik lagi 147. Ya. Dari 1 ke min 3 itu turun 4, naik lagi 1, lalu naik 12, setelah itu naik lagi 41, naik lagi itu adalah 96. Dari 1 ke min 4 ke 1 yaitu naik 5, ini naik 11, ini naik 29, yang ini naiknya adalah 55. Nah, bagaimanakah modelnya ini? 5 itu adalah 2 kuadrat tambah 1. 11 itu adalah 3 kuadrat tambah 2. Lalu 29 itu adalah 5 kuadrat tambah 4. 49 itu adalah 7 kuadrat tambah 6. Perhatikan angka 2, 3, 5, 7 itu kan bilangan prima. Berarti sini nanti 11. 11 kuadrat. Nah, penjumlahannya itu adalah minus 1 dari yang depan. Jadi ini nanti tambah 10. Jadi ini adalah 131. Karena 11 kuadrat itu 121 tambah 10. 131. 131 tambah 96. Itu dapatnya adalah 227. 147 tambah 227 itu adalah 374. 203 tambah 374 adalah 577. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke soal nomor 6, yaitu DA, DJ, BQ, E, T, ini F ya. Ini F, lalu E, lalu titik-titik, koma, titik-titik. Nah, ini kita pisah jadi dua pola, yaitu yang pertama yang ganjil dulu, jadi D, lalu D, lalu B, lalu E, lalu T, lalu E. Nah, itu kan jadi 4, 4, 2, lalu 5, lalu T itu adalah 20, lalu E itu 5, lalu berapa? Nah, ini adalah kali 1 dibagi 2, lalu ditambah 3, dikali 4, dibagi 5, lalu nanti ditambahkan 6, berarti adalah 11. 11 itu adalah K. K berarti nanti yang sebelah sini, ini K. Nah, yang K satu-satunya itu hanya yang D. Gitu ya. Itu cara cepatnya. Oke. Nah, bagaimana pola yang satunya kalau mau dibuktikan? Pola satunya adalah, ini saya hapus. Pola satunya adalah A, J, Q, A, F, lalu titik-titik. Nah, ini adalah 1, 10, 17. A itu 1, F itu 6. Oke. Dari 1 ke 10 itu nambah 9. Lalu ini nambah 7. Nah, A ini kan 1. Di angka, di huruf kan mentok 26. Berarti ini bisa saya ganti 27. Yang ini bisa saya ganti 26 tambah 6, 32. Ya. Jadi ini 10, ini 5. Ya. Nah, setelah itu dari sini ke sini itu minus 2 tambah 3 minus 5. Nah, ini kan pola prima. Jadi ini nanti tambah 7, berarti ini 12, ini 44.
44 dikurangi 26 itu adalah 18. Bilangan ke-18 itu adalah R. Ya, berarti ini R ya, bukan Q ya. Ini R, berarti jawabannya RK. Oke. Kita lanjut. Oke, kita ke soal nomor 7. Pada suatu waktu, Rahma mengikuti suatu seleksi dengan total soal itu 100 soal. Jika benar memperoleh 5, jika tidak menjawab serta salah itu nilainya 0. Pada saat itu Rahma memperoleh nilai 395. Nah, karena kalah bersaing, maka ia dinyatakan tidak lolos seleksi. Jika tahun ini ia mengikuti ujian yang sama, tetapi ternyata jumlah soalnya oleh panitia itu dinaikkan jadi 10%. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, bahwa yang lolos seleksi itu persentasenya 11% lebih bagus darinya. Jika asumsi Rahma tersebut benar dan berlaku untuk tahun ini juga, maka berapakah nilai yang harus dicapai oleh Rahma untuk lolos seleksi tersebut? Nah, nilai maksimum pada tahun lalu itu kan 100 dikali 5, yaitu 500. Jadi persentasenya Rahma itu adalah 395 per 500 kali 100%. Ini coret, ini sama ini itu adalah 79. Berarti nilainya Rahma itu adalah 79%. Nah, yang diterima waktu itu kan lebih besar, lebih baik 11%. Berarti ini tambah 11%, berarti adalah 90%. 90% kali 500 itu adalah 450 yang bisa masuk waktu itu. Oke, 450. Kita tulis di sini dulu 450 yang dapat masuk. Oke, kita hapus dulu. Nah, ternyata itu panitia menaikkan total soalnya 10%. Jadi 110 per 100 dikali 100 itu kan sama dengan 110 soal. Ya. Nah, biar sebanding dengan yang sini, ini kan 90% kan. Berarti nilai maksimumnya di tahun ini itu adalah 110 dikali 5, yaitu 550. Nah, biar sama, yaitu 550, kita kalikan 90 per 100. Coret. Dapatnya yaitu 495. Jadi nilainya yang harus dicapai oleh Rahma itu biar lolos seleksi itu adalah 495. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 8 yaitu penumbra dan penumbra. Nah, yang dimaksud di sini yaitu fase awalnya gerhana. Jadi yang di depan ini fase awal. Jadi fase awal gerhana. Dan penumbra yang satunya itu adalah fase akhir. Nah, yang awal dan akhir itu yang mana? Yang sambutan dan doa. Kan biasanya acara-acara itu diawali dengan sambutan dan diakhiri dengan doa. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Desi mempunyai tanah seluas 450 meter persegi dengan panjangnya 30 meter. Nah, Desi awalnya ingin memasang lampu mengelilingi tanahnya tersebut agar tidak terkesan angker. Rentanya awal dipasang setiap 3 meter. Karena Desi adalah orang yang bagaikan di atas daun talas, maka ia merombak susunan lampu menjadi setiap 5 meter. Berapa banyak lampu yang harus dipindahkan? Nah, ini tanahnya itu berbentuk persegi panjang ya. Nah, berarti kita cari dulu itu lebarnya. Lebar itu sama dengan luas dibagi panjang. Jadi sama dengan 450 dibagi 30 sama dengan 15 meter. Nah, karena itu setiap 3 meter ya, berarti kan kalian punyanya banyak lampu. Itu sama dengan 2 dikali kelilingnya tanah itu kan 30 tambah 15, karena setiap 3 meter kita bagi 3, jadi sama dengan 2 kali 45 dibagi 3 itu sama dengan 15, itu adalah 30 lampu. Ini yang dibutuhkan awalnya. Nah, karena dirubah menjadi setiap 5 meter, berapa banyak yang harus dipindah dari rencana awal?
Nah, yang dipindah kita gambar kotaknya. Jadi ini 1, tiap pojokan ada 1. Jadi ini 15, ini 15, ini 30, ini 30. Nah, perhatikan 3 dan 5, KPK 3 dan 5 itu kan 15. Berarti yang tidak dipindah itu setiap 15. Berarti yang tidak dipindah di sini 1, di pojok 1, di tengah sini 1, lalu di pojok sini 1, di sini 1, yang di tengah sini 1. Berarti itu yang tidak dipindah. Yang tidak dipindah ada jumlahnya 6. Berarti yang dipindah harusnya ada 30 dikurangi 6 itu sama dengan 24. Berarti yang dipindah itu adalah 24 lampu yang E. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke soal terakhir untuk part yang pertama, yaitu nomor 10. Febri mempunyai es balok yang disimpan di lemari es. Es balok tersebut mempunyai luas permukaannya itu 88. Jika es balok tersebut mempunyai panjang 6 dan lebarnya itu adalah 2 kali tingginya, berapakah volume es balok tersebut? Nah, kita ketahui bahwa luas permukaannya balok itu sama dengan 2 dikali PL tambah PT ditambah LT. Nah, karena luas permukaannya 88, 2 kali panjangnya 6, L ditambah 6T ditambah LT. Ini coret sama ini adalah 44. Jadi, dan satu lagi yaitu lebarnya 2 kali tingginya. Jadi nanti L itu sama dengan 2T. Ini kita substitusikan ke sini nanti. Jadi didapatkan 44 itu sama dengan 6 kali 2T ditambah 6T ditambah 2T kali T. Jadi ini adalah 12T tambah 6 itu adalah 18T ditambah 2T kuadrat, 44-nya pindah ruas jadi min 44 sama dengan 0. Berarti ini kita faktorkan, didapat 2T dan T. 44 itu adalah 11 dan 4 ya. Karena ini min dan di sini harusnya plus 8, berarti ini harusnya plus, ini min. Berarti nanti T-nya itu ketemu 2. Yang di sini ketemu 2 atau T-nya min 11. Nah, karena T-nya itu 2, maka L-nya adalah, kan yang diambil yang positif, nggak mungkin kan tinggi negatif. Berarti L itu sama dengan 4. Jadi volume itu sama dengan PLT. P-nya 6 dikali 4 dikali 2, yaitu 48. Jadi yang C. Oke, cukup sekian pembahasan part yang pertama. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, serta komen. Dan jika ingin join ke grup Telegram, silakan dilihat link deskripsi di bawah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.